Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jara Sofi Azizah dengan NIM 211102441168 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 15 yaitu Bootstrap untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah pemrograman web. Yang pertama di sini saya akan membuka Xampp, kemudian akan menyalakan Apache dan MySQL. Kemudian saya akan beralih ke PHP MyAdmin. Dan di sini saya telah membuat database dengan nama dbcrude. Kita akan beralih ke dalam kodenya. Yang pertama di sini ada koneksi.php. Ini saya akan membuat script PHP di baris pertama. Kemudian di baris ketiga saya membuat variabel server dengan isi localhost. Kemudian di baris keempat saya membuat variabel username dengan isi root. Kemudian di baris kelima saya membuat variabel password dengan isi kosong. Di baris keenam saya membuat variabel db dengan isi dbcrude. Ini disesuaikan dengan database yang telah kita buat tadi. Kemudian di baris ketujuh di sini saya membuat variabel koneksi dengan fungsinya yaitu MySQL connect dengan isi variabel server, variabel username, variabel password, dan variabel db. Ini disesuaikan dengan yang ada di sini dan urutannya dipastikan benar. Kemudian di barisan ke-10 ada fungsi if MySQL connect error. Di sini berfungsi untuk jika koneksi kita gagal ke database, maka akan menampilkan koneksi gagal. Kita akan membuka terlebih dahulu, menjalankan programnya. Nah, di sini telah terbuat ya, kode yang kita buat telah muncul di sini. Kemudian kita akan beralih ke index.php yang di dalamnya terdapat script HTML. Di baris ke-7 di sini kita membuat titel Zara Sofi yang akan muncul di sini. Di sini adalah kemudian di baris ke-8 di sini ada link real style sheet href asset css bootstrap min css. Di sini kita telah memasukkan file di CSS di sini bootstrap min css. Kemudian di baris ke-11 di sini saya telah membuat H1 tabel barang yang akan muncul di sini. Tabel barang. Selanjutnya di baris ke-13 di sini terdapat div class card header bg sukses text white. Div di sini berfungsi untuk terdapat pengelompokan dari kelas card header bg sukses text white yang hasilnya akan ditampilkan di sini. Data barang. Yang selanjutnya di sini terdapat fungsi href tambah.php, kelas btn, btn sm, btn primary, float, right, tambah. Di sini akan muncul untuk menambahkan di sini dengan link yang dari tambah PHP akan kita jelaskan nanti. Kemudian pada baris ke-19 di sini, pada baris ke-18 di sini terdapat fungsi table class, table border. Berfungsi untuk pembungkus konten yang terdapat di judul. Kemudian pada baris ke-20 ada fungsi tr, berfungsi untuk penambuatan baris pada tabel. Kemudian pada baris ke-21 terdapat fungsi th, yaitu berfungsi untuk membuat judul header dari nomor, nama barang, harga, deskripsi, dan aksi. Pada baris ke-29 di sini ada script PHP, berfungsi include PHP di sini, berfungsi untuk pemanggilan koneksi yang berada di koneksi.php. Pada baris ke-31 di sini ada variabel datas dengan fungsi MySQL query,
dengan isi variabel koneksi select from barang or die MySQL error dot connect variabel koneksi yang berfungsi select from barang 1 di sini berfungsi untuk data barang. Kemudian pada baris ke-33 di sini ada variabel nomor dengan isi 1 untuk pengurutan nomor. Pada baris ke-36 di sini ada perulangan while dengan variabel row di sini berfungsi untuk perulangan nilai-nilai yang terdapat dari variabel di atas. Di sini. Pada baris ke-38 di sini terdapat fungsi tr untuk pembuatan baris pada tabel yang menggunakan fungsi td yang berfungsi sebagai pembuat kolom di setiap baris pada tabel yang menampung inputan dari nama, harga, deskripsi, dan aksi yang terdapat di sini. Di sini ada tabel. Kemudian pada baris ke-44 di sini ada fungsi href edit.php. Di sini berfungsi jika kita ingin mengedit PHP. Kemudian ada baris ke-46 di sini ada fungsi href hapus.php. Di sini berfungsi untuk jika kita ingin menghapus data. Pada baris ke-56 dan 57 di sini ada script dengan type text atau JavaScript atau yang terdapat dalam aset JS Query 3.6.2 min.js yang terdapat di sini. Disesuaikan dengan yang kita download. Kemudian di sini di baris ke-57 ada script dengan type text JavaScript, aset JS Bootstrap, JS CSS yang ada di sini. Selanjutnya kita akan beralih ke tambah.php. Di sini sama terdapat titel Zara Shopee untuk domainnya. Di sini terdapat Zara Shopee sebagai domainnya. Kemudian ada baris ke-6, di sini terdapat link rel style sheet dengan tipe teks atau CSS, href, asset, CSS, bootstrap, min, CSS. Yang ada di sini, sesuaikan dengan yang kita download. Kemudian di baris ke-9 di sini terdapat di baris ke-10 di sini terdapat judul tabel barang. Dan di baris ke-12 di sini terdapat fungsi div sebagai pengelompokan dari kelas header BG sukses text white tambah barang. Berfungsi untuk menambahkan barang yang berwarna putih. Di sini dengan huruf berwarna putih. Selanjutnya di baris ke-16 di sini ada fungsi from action dengan isi kosong, kemudian method dengan isi post dan role dengan isi form. Ya, dengan fungsi table yang memberitahu data dari nama yang menggunakan inputan type teks dan kemudian di baris ke-17 di sini ada fungsi div untuk pengelompokan from group dengan fungsi label yang memberitahukan data dari nama yang menggunakan inputan type text dengan nama dengan isi nama, record dengan isi kosong, dan class dengan fungsi from control. Di sini sama terdapat fungsi div class from group dengan inputan type text, nama harga, dan class from control. Di sini sama juga ada fungsi div dengan class from group untuk deskripsi dengan kelasnya from control dan name-nya deskripsi. Selanjutnya di baris ke-34 ada script PHP dengan include-nya koneksi.php. Berfungsi untuk mengkoneksikan yang terdapat pada koneksi PHP. Pada baris ke-38 di sini terdapat fungsi if, resets, post, submit. Fungsi post yang berfungsi jika kita melakukan submit akan menjalankan perintah simpan. Di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu. Misalnya kita akan membuat dengan harganya 4.000.
Simpan data. Oke. Nah, di sini akan muncul. Kemudian pada baris ke-40 di sini ada variabel nama dengan fungsi pos, dengan isi nama, dengan variabel harga, dengan fungsi pos dan harga, dengan variabel deskripsi, pos dengan isi deskripsi. Dengan values-nya variabel nama, harga, dan deskripsi, dia mengambil inputan dari pos di atas. Dari sini, dia menggunakan fungsi dari baris ke-40 dengan menggunakan variabel di atas. Pada baris ke-49, di sini terdapat fungsi echo, script alert, data berhasil disimpan. Kita mengklik tombol simpan data, maka kita akan dipindahkan ke Windows halaman location dari index.php. Di sini kita tadi menambahkan klik simpan, kemudian kita akan kembali ke sini dengan terdapat data yang telah kita buat tadi. Kemudian di baris ke 56 dan 57 di sini ada script dengan tip teks, JavaScript, src, asset, js query 3.6.2 min.js. Di sini yang kita telah download filenya. Kemudian di baris ke-57 terdapat script type, teks JavaScript, asset JS Bootstrap, min.js yang terdapat di sini. Untuk mengedit data, kita akan beralih ke edit.php. Nah, di sini kita akan mengedit, apakah berhasil. Nah, kemudian di sini terdapat titel dengan gila coding untuk metodenya yang terdapat di sini. Kemudian pada baris ke-19 di sini terdapat variabel ID dengan get ID untuk mengambil ID barang yang ingin diubah. Pada baris ke-23 di sini terdapat variabel row dengan fungsi mysqli fetch asos datas. Dari nilai variabel data di sini diambil. Kemudian pada baris ke-34 terdapat fungsi div untuk mengelompokkan kelas from group yang menggunakan fungsi label yang berfungsi untuk memberitahu data yang digunakan dari nama dengan inputan bertipe teks, value-nya dari inputan data nama, harga, dan deskripsi. Row ID di sini berfungsi untuk mengubah row ID untuk menampung ID yang ingin diubah dari get ID. Di sini dari get ID. Kemudian pada baris ke-34 di sini terdapat variabel div, fungsi div berfungsi untuk mengelompokkan dari kelas from group yang menggunakan fungsi label, berfungsi memberitahu data yang digunakan pada harga menggunakan inputan type text. Hidden dengan input type text dengan nama harga dengan kelas from control. Kemudian di sini terdapat kelas from deskripsi dengan variabel div dengan type text-nya, kelas from control dengan nama deskripsi dengan type text-nya submit, kelasnya btn primary dengan nama submit, value-nya simpan dan update data. Untuk mengupdate data, di sini ada update data. Kemudian di sini pada baris ke-43 terdapat fungsi button yang berfungsi membuat tombol dari update data. Di sini update data kita klik. Oke. Nah, di sini terdapat, kita ubah dulu. Update data. Nah, data berhasil diubah. Kemudian pada baris ke-46,
di sini 47, di sini ada script PHP, di baris 40, di baris ke-50 terdapat fungsi if, iset dengan expose, submit. Di sini jika kita mengklik tombol submit maka akan melakukan perubahan. Yang tadi akan perubahan. Kemudian di baris ke-50, 51 di sini terdapat variabel ID dengan postnya ID, dengan di 52 terdapat variabel nama dengan postnya nama, di baris ke-53 ada variabel harga dengan postnya harga, dan di baris ke-57 ada variabel deskripsi dengan postnya deskripsi. Variabel ID di sini untuk menampung data ID dan variabel nama untuk menampung data nama, dan variabel harga untuk menampung data harga, dan variabel deskripsi untuk menampung data deskripsi. Pada baris ke-57 di sini terdapat fungsi MySQL query dengan variabel koneksi untuk update barang set nama dengan isi nama, dengan variabel harga dengan isi harga, dan deskripsi dengan isi deskripsi. Di sini berfungsi untuk mengubah barang, nama, dan deskripsinya. Pada baris ke-60 di sini terdapat variabel echo dengan fungsi echo, script alert, data berhasil diupdate. Setelah diklik update data, akan dipindahkan ke Windows Location di halaman index.php dan akan dipindahkan dari fungsi di baris ke-57 tadi. Kemudian di sini terdapat pada baris ke-71 terdapat script dengan tipe teks JavaScript src ACCS query 3.6.2 min.js yang terdapat di sini. Kemudian ada script type dengan type text JavaScript src asset JS Bootstrap min.js terdapat di sini. Kemudian jika kita ingin menghapus data, kita beralih ke hapus.php. Yang di dalam terdapat script PHP dan fungsi include di sini. Koneksi PHP berfungsi untuk mengkoneksikan koneksi PHP ke database. Baris ke-6 terdapat variabel datas dengan fungsinya MySQL query. Yang di dalam terdapat variabel koneksi dan fungsinya delete from barang where ID. Di sini berfungsi menghapus dari get ID di sini. Kemudian pada baris ke-9 di sini terdapat echo, fungsi echo, script alert yang berfungsi data dihapus. Setelah kita klik hapus maka kita akan pindahkan ke Windows Location yang berada di halaman index PHP. Di sini kita akan mencoba menghapus. Oke. Dan data berhasil dihapus. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.